Halo, ketemu lagi di Logo Talk, tempat di mana kita obrolin kebenaran secara serius tapi santai. Gue Jo, ada Bro Evra, ada Bang Ben. Halo. Mantap. Ngopi dulu, silakan. Kita ngobrolin apa nih Bang, kira-kira hari ini Bang? Ya, hari ini kita akan ngobrol tentang peran orang tua terhadap anak. Ya, kita tahulah di masa-masa pandemi begini kan begitu banyak yang terjadi di dalam rumah tangga seperti itu berada. Gitu ya? Ya. Oke. Nah, tentang rumah tangga ya Bang ya. Nah, hari-hari ini memang kondisi pandemi ya Bang ya. Ya. Di mana hubungan antara orang tua dan anak itu mulai nggak harmonis gitu Bang. Nah, contohnya anak melawan orang tua gitu kan, udah dikasih tahu nggak mau nurut gitulah ya. Terus nggak suka ada di rumah gitu ya. Dia lebih suka keluar padahal lagi kondisi kayak gini ya. Nah, terus dia anak-anak udah mulai nggak terbuka sama orang tuanya gitu. Nah, dengan kondisi yang ada seperti ini, kira-kira apa sih Bang nyebabin kondisi-kondisi seperti itu gitu loh Bang? Kita sebagai orang tua nih Bang ya. Ya. Memang begini, Bung Adam Jobson. Memang kita pun sebagai orang tua, kita pun dilema dengan kondisi seperti ini. Kita sebagai orang tua diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Kalau tidak punya panjang sabar, panjang kasih, ya, waduh kita stres. Dan berapa banyak orang tua yang jadi stres pada saat dia diperhadapkan dengan keadaan anak yang diceritakan tadi. Keterbatasan orang tua menyebabkan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, waktu dia nggak bisa berbuat apa-apa kepada anak itu, artinya dia akan melakukan sebuah tindakan untuk meredam anak ini. Ya kan? Dan gak heran sekarang ini banyak sekali yang terjadi kekerasan terhadap anak, ya kan? Untuk membuat anak itu diam, ya kadang-kadang orang tua memukul, memarahi, kadang-kadang nggak sedikit loh yang mengusir anaknya dari rumah. Nah, itu dampak daripada masa pandemi ini. Makanya kita sebagai orang tua, kita juga akan dipenghadapkan kepada apa yang si anak itu alami. Jadi kalau kita sebagai orang tua, ya kita mesti tetap tenang. Biar bagaimanapun selalu ada jalan keluar untuk menghadapi kondisi seperti ini. Oke. Gitu, ya. Banyak Mungkin juga tuh punya pengalaman juga sih memang dengan kondisi seperti ini ya. Jadi kan karena kalau misalnya di masa-masa, apalagi saya kan masih punya anak-anak sekolah seperti itu ya, kan kalau misalnya dia di sekolah masih istilahnya kita masih bisa pantau dia lewat guru atau lewat ya dengan komunitas teman-temannya, kan dulu suka ada pertemuan orang tua murid ya seperti itu. Nah sekarang kan mereka lebih banyak ya, balik lagi dengan kondisi itu akan membuat mereka jadi berubah gitu, yang tadinya selalu bertanya ke kita nih, ke orang tua. Nah sekarang sudah punya dunia sendiri, apalagi istilahnya mereka lebih enjoy dengan dunianya sendiri. Nah akhirnya jadi tanpa disadari tuh hubungan kita jadi renggang gitu, jadi kurang baik gitu, seperti itu Kak. Nah, itu makanya agak sulit juga memang untuk kita menemukan bagaimana nih caranya, karena ini semua perubahan pasti kan dirasakan semua ya, seperti itu ya. Jadi formula yang tepatnya itu bagaimana, kita juga sedang mencari-cari gitu, seperti itu ya. Tapi ya memang itulah kondisinya saat ini yang saya pribadi juga suka ngalamin hal seperti itu. Nah makanya saya juga lagi terus gimana ya supaya bisa jangan sampai kehilangan hubungan itu, karena kalau misalnya sampai hilang terus tidak terjadi harmonis, ini kan kita juga nggak tahu sampai kapan ya kondisi seperti ini, seperti itu Kak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus terus cari tahu kalau buat saya pribadi ya. Gitu. Makanya tadi kan sudah dijelasin sama Brother Eva. Satu hal, kita sebagai orang tua di masa pandemi ini begitu banyak yang harus kita pikirkan.
Karena di masa pandemi ini kan anak-anak itu kan nggak sekolah, jadi anak-anak belajar di rumah, kita orang tua kerja dari rumah. Nah itu kadang-kadang masalah wifi aja itu bisa berantem Ya. karena tuntutan. Nah jangan heran kebanyakan anak-anak itu pada saat dia diperlakukan seperti itu, mereka keluar dari rumah, entah dia akan cari wifi di mana. Dan sekarang banyak sekali anak-anak yang ada di pinggir jalan yang pegang gadget, Nah kenapa? Karena dia lagi cari wifi gratis yang dia bisa asik tanpa ada cacian, omelan, hardikan dari orang tua. Nah ini kan menjadi sebuah dilema. Makanya pada saat anak-anak itu kita perlakukan demikian, anak-anak itu akan mencari dunianya sendiri. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Nah waktu dia mencari dunianya sendiri, sebetulnya saya ingin katakan itu adalah masa rentan anak ini. Anak ini akan hancur hidupnya, akan rusak karena gadget itu, dunia itu ada di dalam genggamannya. Dia bisa buka YouTube apapun, dia bisa buka, ya minta maaf aja, pornografi lah atau apa yang mungkin dia melihat cuman biasa-biasa saja. Dan satu ketika waktu saya ada di sebuah toko tempat fotokopi, saya sedang fotokopi sesuatu. Nah di situ ada anak-anak SD. Nah anak-anak SD ini saya kaget, mereka sudah bicara tentang pacaran. Nanti kalau lu nanti pacaran sama dia, lu bisa jadi posesif banget. Saya kaget, anak SD bisa ada kata posesif. Nah, yang lebih kaget lagi, tangan mereka itu menunjukkan simbol yang nggak sopan. Kan ada kan tangan yang jari yang ditekuk dan menunjukkan hal yang nggak sopan. Dan mereka angkat biasa. Saya tegur langsung, saya bilang, nggak boleh kamu. Nah bisa bayangkan waktu itu saya kaget sampai tukang fotokopinya ngomong, iya Pak, marin aja, kebiasaan. Dan itu ada anak-anak laki dan perempuan. Saya bilang, aduh, rusak nih anak SD loh. Dan mereka anggap itu sebuah hal biasa dan itu lelucon, padahal itu nggak boleh dilakukan. Nah makanya kita sebagai orang tua kita mesti sadar, anak-anak itu tempat yang paling aman adalah di dalam rumah. Iya. Seperti itu Bung Adi. Berarti orang tua memang harus bisa menciptakan suasana nyaman juga di rumah dong. Ya, kayak setuju. gitu ya. Kalau tidak, kejadian-kejadian yang tadi itu kan ya dia mencari sesuatu yang dia nggak dapat di rumah, tapi di luar dia bisa dapat. Iya, memang ya. betul. Oke. Iya, memang itu kan banyak sekali akibat-akibatnya yang terjadi ya kalau misalnya nggak harmonis di rumah. Nah, akhirnya dia yang tadi Kak Benny udah cerita itu kan. Cuman kan masalahnya sekarang di kondisi pandemi ini kan semua cara kan berubah. Pasti kondisinya cara dia belajar juga berubah. Iya, maksudnya hasil yang diharapkan juga kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Nah, kira-kira itu gimana cara kita nih sebagai orang tua? Mungkin sebelum Kak Ben cerita, mungkin Bro Jobson bisa bagi cerita atau bagaimana sebelum kita tanya Kak Ben nih. Iya, makasih. Silakan. Sama lah ya, kondisi yang Bro ceritain tadi, Bro Eva. Gue alamin juga gitu, saya alamin juga, punya anak 2 di rumah, harus belajar di rumah, ya kan, dampingin mereka, ya, ngelihat memang ada penurunan dari segi nilai prestasi pastinya, mungkin karena ketemu langsung dengan online gitu beda ya, istilahnya gurunya tidak bisa memantau langsung anak-anak itu, ya kan. Nah jadi mungkin secara fokus pun jadi kurang gitu kan, karena bisa dipengaruhi kita lewat entah dengar suara apa, jadi anak itu kurang fokus karena satu kurang diawasin. Nah memang ini perubahan yang terjadi gitu ya. Nah dengan kondisi yang seperti itu, kalau saya pribadi, ada anak saya memang di satu sisi saya memang sama istri bergantian lah, kadang satu-satu saya megang nanganin abangnya, satu lagi istri saya megang nanganin adiknya gitu kan.
dampingin aja di sebelah. Kita sudah mengamati, kita nggak akan memberikan jawaban apa-apa ketika gurunya kerjakan. Ya udah kita diamkan saja, gitu kan. Misal ulangan, dikasih ulangan, kita diamkan aja gitu. Nah, baru kita sambil buat, maksudnya coba-coba juga gitu ya, coba-coba cari jawabannya gitu kan. Udah akhirnya dia kirimkan kan, ada tugas yang harus diupload gitu segala macem gitu kan. Ya sudah, dan kita sengaja nggak ngasih kunci jawabannya kadang, ya kan. Dan ketika keluar hasilnya, jelek gitu kan. Nah, ada satu kondisi juga di mana kita sama sekali nggak dampingin memang. Itu tambah jelek lagi, gitu. Dan setelah kita cek, ternyata dia setelah belajar, dia sambil-sambil buka YouTube gitu, main game tanpa sadar gitu. Kalau ada kita sih dia mantap, diem aja, aman. Tapi kalau kita tinggal nih, udah dia bisa bereksplorasi dengan yang hal-hal yang lain. Nah, itu yang terjadi. Nah, akhirnya ya kesel juga sih ketika ngelihat nilai anak jelek. Kok nilai kamu turun, Bang? Gitu. Biasa kamu kalau waktu di sekolah dulu bagus nilai kamu, tapi kok sekarang jadi jelek, saya bilang. Nah, saya sengaja emang dia berjawab dulu dengan jujur, padahal kita sudah ngamatin, saya ngamatin, mbak saya ngamatin, sengaja pura-pura nggak tahu, padahal kita tahu sebenarnya, gitu kan. Nah, ya mau gimana lagi ya, paling kita tegur baik-baik, nasihatin, nggak boleh Bang main gadget, kalau lagi belajar dulu, paling begitu sih bro yang gue lakukan, ke anak, dan tidak memarahinya dengan kamu kenapa bisa jelek, nggak kayak gitu sih. Yang bisa aku lakukan adalah ya sudahlah, oke, kamu nilai kamu kurang bagus nih kali ini, tolong ditingkatkan lagi ya, tolong kalau ini fokus serius gitu ya, main handphonenya nanti aja boleh, silakan aja gitu, tapi atau main kegiatan yang lain, aktivitas lain boleh, tapi perbaiki nilainya. Oke, untuk kali ini papi mami maklum deh, oke, tapi yang next nggak boleh terulang lagi ya. Artinya kita kasih ruang maklum juga sih kadang, tapi tidak terus-terusan gitu. Tetap ada istilahnya, ada punishment, ada reward, ada penghargaan, ada disiplin. Itu sih harus seimbang menurutku. Itu aja sih. Iya, oke. Nah, ini kan kebanyakan orang seperti itu ya, Kak. Pasti responnya kan seperti itu ya, kesel. Maksudnya ya walaupun ya itu tadi yang udah diambil langkah terakhir itu, langkah paling terakhir lah maksudnya. Karena bagaimanapun juga itu kan sih, anak kan gitu ya. Tapi kan pasti respon banyak orang kesel, terus sekarang nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu kalau dari Kak Ben sendiri gimana? Iya, memang ada kebenaran yang mengatakan begini, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarahmu. Jadi bisa loh kita sebagai bapak-bapak, sebagai orang tua, bisa loh anak-anak itu jadi marah karena perlakuan kita terhadap anak. Nah, bagaimana sih menyikapinya? Jangan sampai begini, apa yang kita mau kan sebenarnya benar terhadap anak itu, tapi respon anak itu kan berbeda dengan keinginan kita. Nah, yang sekarang yang dicari ini miss-nya di mana? Kita kepengen benar, kita ngomong benar, tapi sikap mereka, respon mereka menjadi tidak benar pada saat dia mendengar kita. Nah, celah-celah inilah yang mesti kita bicarakan bersama dengan anak. Anak itu nggak anti kritik. Pada saat kita bisa melakukan pendekatan secara tepat dan benar di waktu yang tepat, maka anak itu juga akan mengerti apa sih yang dimaksud oleh orang tua. Karena begini, pada saat kita bisa menempatkan diri kita sebagai anak, maka kita tahu dunia anak. Tapi pada saat kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai anak, kita tidak akan pernah tahu anak itu seperti apa. Makanya yang paling penting begini, kalau kita ingin berbicara dengan anak kita menempatkan diri dulu kita. Bagaimana kalau kita ngomong seperti ini, respon kita sebagai anak bagaimana? Jadi kita balikan dulu kepada diri kita, supaya kita tahu, oh respon saya akan begini. Sehingga waktu kita tahu titik itu, kita bisa menyampaikannya kepada anak. Satu. Yang kedua, kita harus tahu waktu bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada anak. Karena anak itu punya jam-jam tertentu di mana dia akan punya dunianya sendiri. Nah, pada saat dia lagi asik, lagi main dengan dunia sendiri, tahu-tahu kita datang, kita ngomong, aduh, saya ingin ngomong, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Dia nggak akan peduli dengan apa yang kita katakan. Jadi kita juga harus tahu waktu. Waktu kita tahu kapan kita harus bicara,
dengan anak, maka disitulah kita sedang menghormati anak kita. Nah, pada saat kita menghormati anak-anak itu juga akan respect kok. Ih, papaku ngerti ya. Ih, mamaku ngerti ya. Dan yang ketiga, kita selalu mengadakan pendekatan terhadap anak. Kita harus ada pendampingan terhadap anak. Karena anak-anak waktu dia sulit, anak-anak itu nggak akan pernah bisa ngomong tentang kesulitannya. Jujur, setiap anak itu paling susah sekali untuk menceritakan tentang kesulitannya. Karena bagi anak, kesulitan itu adalah kegagalan bagi orang tua, dan orang tua kadang-kadang nggak siap dengan kegagalan anak. Padahal kesulitan itu tidak sama dengan yang namanya kegagalan. Tapi bagi kita kesulitan anak kan gagal kan bagi kita kan. Sedangkan itu enggak bagi anak. Nah, bagaimana sih caranya? Yang ketiga tadi itu pendampingan tadi. Kita mesti dampingin lah. Kalau saya, anak-anak saya kalau tiap pagi itu saya bangunin. Karena sekarang kan absennya kan online sekarang. Jam 6, jam 7, setengah 7 mereka bisa absen. Iya. Bisa absen. Nah, makanya bagaimana caranya? Saya harus bangun lebih dulu. Habis bangun lebih dulu, kadang-kadang anak-anak itu bikin alarm. Dan saya bangunnya juga pelan-pelan. Sekarang anak-anak perhatiin sekarang. Anak-anak itu kalau tidur, itu gadgetnya itu ada di tangan, di sampingnya. Samping. Anak-anak sekarang kalau tidur, gadgetnya itu ada di samping. Kenapa? Satu, bunyi alarm. Kedua, kalau dia mau absen. Jadi kalau dia sudah absen pagi, dia bisa bangun agak siang sedikit. Nah, kenapa saya tahu begini? Karena tadi saya pendekatan terhadap anak. Nah, kenapa saya tahu? Karena tadinya juga saya nggak tahu. Anak-anak kasih tahu, Pak, aku nih absen. Jadi kalau aku udah absen jam setengah 7 atau jam 6, absenku sudah masuk, nanti siang baru kita ada pelajaran secara online. Jadi pendekatan dulu. Jadi kita nggak serta-merta. Dunia sekarang ini berbeda banget dengan dunia kita waktu itu. Makanya kalau kita ingin tahu dunia anak, kita harus mendekatkan diri kepada anak dan sama-sama komunikasi. Sehingga kita nggak cepat gitu. Ya. Wah, luar biasa ya. Jadi memang perlu itu ya, perlu apa namanya, tadi Kak Ben udah bilang waktu yang tepat juga, cara penyampaian ya. Jadi kita juga ada pendekatan ya untuk anak-anak supaya bukan fokus ke nilai yang turun itu ya, maksudnya. Setuju. Supaya dengan cara itu ya kita berharap supaya dia bisa bangkit lagi ya. Berubah ya. Nilainya jadi lebih baik lagi. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kan jelaskan kondisinya nih, Bang. Ya kan, anak-anak tuh belajar gitu kan. Tapi di tengah dia belajar itu kalau kita tidak perhatikan, dia malah nonton YouTube, main game online. Nah, itu kondisi yang ada kebanyakan orang tua. Mungkin nggak tahu ya orang tua seperti apa. Nah, tapi anak itu kesannya jadi ketergantungan ya. Jadi bentar-bentar handphone, lihat handphone. Jadi dia nggak fokus, belajarnya nilainya juga jadi jelek. Nah, untuk situasi yang kayak gitu gimana tuh, Bang? Kira-kira untuk bisa mengatasi situasi seperti itu ke anak-anak. Nah, kembali lagi kita ingatkan si anak ini. Kita nggak pernah melarang untuk mereka nonton YouTube. Kita nggak melarang mereka dengan yang namanya main game. Memang di satu sisi itu menjadi refreshing bagi anak. Di tengah-tengah kepenatan dengan tuntutan yang begitu tinggi. Sekarang ini anak-anak ini dituntutnya tinggi, harus belajar. Nah, kepenatan itu kan muncul, capek itu luar biasa. Kadang-kadang anak itu kalau belajar di rumah, kadang-kadang dia ketiduran di meja. Kenapa? Dia harus bisa menerjemahkan apa yang diterangkan oleh gurunya di tengah-tengah keterbatasan media yang ada gitu loh, di depan laptop atau di depan gadget gitu loh. Itu kan terbatas begitu loh media yang dia tonton begitu, jadi dia mesti fokus. Nah, sekarang ini kita sebagai orang tua, pada saat mereka belajar, usahakan kalau kita sudah selesai memasak itu kita atau mengerjakan sesuatu, kita dampingi anak, kita duduk di sampingnya. Pendampingan ya. Pendampingan yang tadi Bang Aduk Jobson katakan, dampingin aja. Kita lihat apa yang menjadi kesulitan dia. Kadang-kadang saya suruh anak saya apa namanya kalau di foto itu screenshot ya. Screenshot. Saya bilang tolong di screenshot, tolong di screenshot. Karena begini, kalau ada sesuatu yang dia nggak ngerti, pada saat dia screenshot itu akan kita bahas setelah mata pelajarannya selesai.
Nah, dengan cara begitu, anak-anak kan lebih, oh iya benar, ada tanggung jawab. Sehingga waktu dia mau lihat YouTube atau game online, pada saat ada kita di samping kan dia jadi fokus. Gitu. Nah, kenapa anak-anak senang dengan dunianya sendiri? Karena kadang-kadang kita orang tua senang dengan dunia kita sendiri. Jadi anak akan ngomong, kalau papa mama punya dunianya sendiri, saya juga punya dong dunia saya sendiri. Itu ya. Ya. Tapi kalau kita berusaha untuk mengalihkan dunianya kita untuk kepada anak-anak kita, anak-anak juga akan memberikan apa yang menjadi maunya kita orang tua. Seperti itu. Ya, artinya si anak-anak ini ya kita juga istilahnya tetap ajak komunikasi lah, intinya ya. Setuju. Kuncinya Itu ya. yang komunikasi, dampingin, jangan juga sampai nggak boleh begini ya, nggak boleh main handphone ya, nggak boleh seperti ini ya. Ya mungkin boleh aja main handphone, ya istilahnya gitu ya Bang. Mungkin bukan berarti kita kompromi kali ya Bang ya. Tapi tetap mungkin ada perjanjian kali dulu ya Bang. Jangan janji ya 2 jam maksimal, atur gitu kali ya Bang ya, mungkin ya. Yang penting komunikasi tadi ya, komunikasi dan kesepakatan sama anak. Baik. Gitu. Oke. Kalau dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol itu Kak, maksudnya bagaimana nih sikap menurut Kak Ben, sikap kita sebagai orang tua dengan kondisi apakah itu nilai dia menurun, dia maksudnya suka dengan dunia yang baru, kita biarin aja atau tetap kita harus lakukan bagian kita dalam hal pendisiplinan Kak? Dan sebatas apa kita harus lakukan itu? Emang begini, kalau kita mau lihat anak-anak sekarang secara beban mental itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena mereka dituntut dari sesuatu yang dimana situasi ini sebenarnya nggak mengenakan bagi anak-anak. Semuanya serba terbatas, tetapi standar mereka sebagai pelajar itu tetap, tetapi kondisinya sudah menurun. Bisa dibayangkan mental mereka, makanya seringkali banyak anak-anak yang frustasi, banyak sekali anak-anak yang stres, banyak sekali anak-anak yang akhirnya begini, udah nggak peduli lagi dari apa yang dia ingin capai. Kenapa? Karena tadi standarnya tetap tinggi, tapi situasi kondisinya menurun. Nah ini gimana begitu? Kalau memang standar pendidikannya tuntutannya tinggi, kan harusnya kan semua faktor kan mendukung, jadi seimbang. Nah sekarang ini terjadi ketidakseimbangan. Standar untuk anak itu tetap, tapi semuanya menurun di tengah-tengah keterbatasan. Nah sekarang ini yang dibutuhkan oleh anak adalah begini, bagaimana kita bisa menjadi seorang sahabat bagi dia. Toh mereka biasa anak-anak kan pengen janjian ketemu main kapan, jam berapa, ya kan. Kadang-kadang anak itu punya teman karib begitu kan, punya grup begitu. Waduh, karena di masa pandemi ini, waduh mereka aduh. Iya. Saya nggak bisa membayangkan, tapi kita kelihatan responnya. Ya kan, ada anak-anak kita akhirnya jadi pendiam dengan gadgetnya aja, diam aja dia main. Iya, karena situasi. Nah sekarang sekarang bagaimana kita sebagai orang tua belajar mengerti, bukan untuk mengerti, tapi belajar mengerti tentang kondisi ini. Kita nggak bisa menghukum anak itu, karena kondisi begini juga bukan maunya kita kan. Kita pun sebagai orang tua mungkin bekerja di rumah. Ya, kayak kemarin saya melayani satu keluarga, kebetulan papanya ini itu bekerja di rumah WFH dan anak-anaknya itu belajar di rumah dalam waktu yang bersamaan. Nah di tengah-tengah keterbatasan jaringan wifi kan, itu kan mereka kan saling nyedot gitu. Nah sampai papanya itu stres. Kenapa? Karena dituntut oleh perusahaan untuk menyelesaikan tugasnya itu. Nah sedangkan anak-anak itu kan belajar dan nggak bisa juga seperti itu, sehingga papanya ini marah dan biasanya orang yang kayak begitu udah kacau aja seperti itu. Nah makanya pada saat kita sebagai orang tua ada tuntutan yang mesti kita kerjakan, saya cuma ngomong, jangan jadikan anak itu sebagai korban pelampiasan kita.
Seperti itu. Nah tadi Eva juga kan tanya bagaimana dengan Mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan anak itu bukan berarti menghukum anak. Ingat, kadang-kadang orang mendisiplin anak itu dengan cara apa? Mereka menghukum anak itu. Sedangkan kalau kita ingin menghukum anak, itu udah nggak pada tempatnya lagi. Kenapa? Karena anak itu juga kalau dia boleh ada sampai hari ini, ya itu semua karena kasih karunia Tuhan lah. Makanya begini, ada satu ayat ngomong begini, hati bapak-bapak itu supaya berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak itu berbalik kepada bapaknya. Jadi ada sebuah kesepakatan tadi. Jadi kalau toh kita ingin punishment anak, ya kita jangan kita menghukum karena kesalahan dia. Ya, kita mendisiplin mereka bukan karena mereka buat pelanggaran, enggak. Tapi kita mendisiplin anak itu supaya begini loh, anak kita dan anak itu sama-sama mengerti. Begitu loh. Memang ada ayatnya di ujung tongkat itu ada emas, atau di ujung cemeti itu ada emas. Artinya begini, kita tahu di dalam kita mendidik anak bukan untuk menghukum, tapi untuk memberikan pendidikan kepada anak. Seperti itu. Gitu ya Bang. Intinya disiplin itu tetap harus diberikan. Yeah. Karena ya memang anak itu emang nggak selalu benar, dan kalau kita di posisi orang tua itu bagaimana tuh Bang? Misalnya, ini kan kita juga tahu anak kita salah ya, kita juga kan istilahnya sebagai orang tua juga perlu koreksi diri juga kali ya Bang ya, mungkin. Iya. Nah, kalau kita dari sisi orang tuanya, kita harus ngobrol sama anak. Kita kasih tahu kenapa sih kita marah terhadap dia. Kita marah itu bukan tanpa sebab kan? Pasti ada sebabnya. Nah, penyebab inilah anak-anak ini mesti tahu. Kadang-kadang si anak ini nggak tahu yang menyebabkan kita marah itu karena dia. Nah, kita mesti kasih tahu. Jadi begini, kenapa tadi papa marah sama kamu? Karena ini loh kak, karena ini loh dek. Nah, jadi waktu kamu melakukan ini, nah jadinya seperti ini. Nah, bisa nggak misalnya kakak atau adik bisa nggak lakukan ini? Bisa pak. Jadi waktu anak itu dikasih tahu titiknya, dia akan mengerti. Akan mengerti. Jadi itu tadi. Oke, kita kasih tahu alasannya ya. Ya. Nah, jadi gini kan Pak, Bang, kondisinya nih saat ini kan banyak nih hubungan antara orang tua dan anak itu sudah terlanjur rusak ya Bang ya. Karena ya banyak hal lah yang menyebabkan dan situasi yang ada saat ini, pandemi itu benar-benar mempengaruhi ya situasi dan kondisi di rumah, saya katakan. Nah gitu. Nah, bagaimana gitu Bang bisa kita memperbaiki situasi yang tadi saya bilang tadi Bang, yang rusak ini udah terlanjur rusak antara bapak dengan anak, bapak orang tua dan anak gitu ya. Anak dan orang tua itu udah terlanjur rusak lah. Penyebabnya pasti ada kan. Dan bagaimana cara memperbaikinya gitu loh Bang? Sebaiknya kita sebagai orang tua nih gitu. Pada saat kita mengerti ada sebuah kerusakan di dalam hubungan kita dengan anak, maka kita harus berani mengambil keputusan dulu. Kita harus berani menyadari kondisi ini, sebab yang bisa memperbaiki hubungan itu kan bukan anak, tapi kita juga orang tua dong. Dimulai dari orang tua. Dari orang tua. Artinya begini, iya kita harus minta maaf dengan anak. Ya, bukan sesuatu yang yang berdosa atau terlalu hina waktu kita sebagai orang tua minta maaf kepada anak, enggak. Tapi itu adalah sebuah jembatan untuk kita membangun kembali sesuatu yang sudah rusak. Kan sesuatu yang sudah rusak kan mesti dibangun. Ya. Nah, pada saat itu sudah terbangun dan kita membangun jembatan dengan anak kita, maka otomatis kita bisa kepada anak, anak juga bisa kepada kita karena sesuatu yang sudah kita bangun tadi. Nah, waktu kita membangun itu ada sebuah jembatan, baru di situ kita mengevaluasi
Masing-masing ya. Iya, masing-masing mengevaluasi. Dari sisi orang tua dan Iya, sisi anak ya. setuju. Jadi anak mengevaluasi kita sebagai orang tua, kita orang tua mengevaluasi sebagai anak. Tapi dengan catatan ada kesepakatan pada saat kita saling koreksi, jangan ada yang sakit hati dong. Oh gitu ya. Setuju Bang. Ya, kan? Berarti bisa dibilang dalam hal ini saling koreksi itu kita tidak bicara bukan benar atau salah, tetapi respon ya, Iya, dalam setuju. menyikapi situasi itu ya Bang ya. Iya. Oh, oke. Jadi seperti itu sih. Wah, luar biasa ya pembicaraan kita sore ini ya. Ternyata banyak sekali yang saya dapat secara pribadi ya dari pembicaraan kita dari tadi. Memang kalau kita nggak ketemu, nggak tahu gimana caranya, kita juga pasti akan bertanya-tanya. Mungkin teman-teman di rumah juga nggak tahu bagaimana caranya, mungkin terjebak dengan situasi yang ada. Kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi, berarti memang ujung-ujungnya kita harus berkomunikasi ya dengan cara yang tepat ya, kita menyampaikan bila ada sesuatu yang salah misalnya, terus juga ada waktu yang tepat pada saat kita menyampaikan kepada mereka. Dan juga yang penting itu memang komunikasi ya. Betul. Dan kita juga harus ada pendampingan ya, kita juga harus ada kesepakatan ya. Nah, jadi hubungan itu pasti akan kembali baik ya. Amin. Dan yang terutama juga tadi tidak kalah pentingnya, kita sebagai orang tua juga harus berani mendahului ya, berkata maaf ya, atau memperbaiki segala sesuatu yang mungkin tadi sudah terlanjur rusak ya. Jadi dari pembicaraan kita tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Amin. Amin. Saya rasa sih udah dulu ya pembicaraan kita saat ini ya. Saya rasa wah luar biasa. Iya. Oke, teman-teman yang ada di sana, di seberang sana, kita percaya bahwa kalau teman-teman merasa diberkati, silahkan like, share, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya, karena channel ini kalau misalnya memang memberkati teman-teman, silakan share ke banyak orang untuk memberkati kita bersama. Dari saya, kita pamit pada saat ini. See you. Bye. God bless. God bless.